Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini. Kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang. Hari ini Jumat 5 September 2025. Tema pada pagi hari ini adalah hakikat cinta kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang agung, manusia yang punya akhlak yang baik dan dapat kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Manusia yang sangat sederhana, ya. Walaupun beliau adalah pemimpin umat manusia di dunia, ya, tetapi beliau sangat rendah hati, sangat sederhana kehidupannya. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak salah kalau kita itu memang seharusnya mencintai beliau. Memang seharusnya kita itu menyayangi beliau. Cuman permasalahannya bagaimana kita itu mencintai Rasulullah. Jadi hakikat kita mencintai Rasulullah itu adalah bagaimana kita itu menempatkan cinta Nabi, cinta Rasulullah itu ditempatkan di tempat yang utama setelah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya hakikat cinta kita kepada Rasulullah, dan ini menjadi PR bersama. Jadi urutan kecintaan kita kepada Rasulullah itu mutlak, ya, dan tidak boleh mengalami pergeseran, perubahan, tidak boleh, ya. Urutan kecintaan kita itu yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi atau Rasulullah, yang ketiga adalah memperjuangkan agama Allah dengan jiwa kita, ya, dengan harta kita, ya. Yang nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan seterusnya, barulah kita cinta istri, cinta anak, cinta suami, cinta ayah dan ibu, ya, cinta pekerjaan, cinta harta kita, ya, cinta jabatan kita dan lain-lainnya. Nah, dan urutan ini tidak boleh berubah, tidak boleh bergeser, karena nilai rasanya berbeda. Kalau berubah sedikit itu berarti orang sudah tidak atau keimanannya turun, bahkan yang menjadi orang yang tidak beriman, ya. Jadi urutan itu saya tegaskan sekali lagi adalah yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Urutan yang kedua, kecintaan kita kepada Nabi Rasulullah. Yang ketiga, kecintaan kita adalah berjuang di jalan Allah dengan harta kita, dengan jiwa kita, ya. Bagaimana agama Islam ini menjadi siarnya menjadi luas, ya. Bagaimana agama Allah itu bisa masuk ke dalam kolbunya umat Islam. Nah, ini tugas orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita lihat di dalam surat At-Taubah ayat 24, surat 9 ayat 24. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum
wa abanaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Ya. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, dan kaum keluarga kalian atau kerabat kalian, wa amwalu niftaraftumuha, dan harta kekayaan yang kalian usahakan, ya. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya. Wa masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilillah, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, dan daripada berjihad di jalan Allah atau memperjuangkan agama Allah. Fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amrihi, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jadi ayat ini menunjukkan ancaman bagi orang-orang yang tidak menempatkan kecintaannya Allah di urutan pertama, Rasulullah di urutan kedua, memperjuangkan agama Allah di urutan ketiga, baru cinta kepada yang lain. Jadi hakikatnya ini. Jadi tugas kita itu adalah selalu menempatkan cinta kepada Rasulullah di urutan nomor 2 setelah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi oleh tempat atau keadaan atau kondisi kita. Kita tetap berusaha agar cinta Rasul itu adalah yang utama setelah Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Artinya apa? Orang-orang yang telah menggeser kecintaannya. Ya, bisa jadi kita di urutan pertama kecintanya kepada pekerjaan. Ya. Bisa jadi ketika mendengar adzan, ya, kita tidak mendahulukan Allah, tapi pekerjaan. Nah, ini sebetulnya yang menjadi permasalahan. Belum lagi kalau kita itu misalkan di dalam mencari pekerjaan dengan jalan yang haram, menipu orang, mencuri, ya, menyakiti perasaan orang lain. Nah, itu namanya tidak cinta Allah, tidak cinta Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, apa dampak daripada kita cinta kepada Rasulullah? Ya. Kecintaan seseorang kepada orang lain, misalkan kita sangat mencintai istrinya, maka apa yang diminta istri kita berusaha untuk memenuhi. Karena istri kita cintai. Demikian juga kalau kita mencintai Rasulullah, apalagi, maka apa yang diminta oleh Rasulullah, ya, pasti kita akan memenuhi, karena saking cintanya kita kepada Rasulullah. Lalu bagaimana bukti cinta kita kepada Rasulullah? Maka kehidupan kita selama berada di dunia untuk menunjukkan rasa cinta kepada Nabi adalah Al-Quran. Kita jadikan pedoman dan hadis Nabi. Nah, ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi kalau Nabi menyatakan di dalam Al-Quran kita harus rajin sholat, istiqomah menjaga sholat 5 waktu, khusyuk di dalam menjaga sholat 5 waktu, berjemaah ketika menjaga sholat 5 waktu, ya harus kita lakukan karena kita cinta Rasulullah. Kalau tidak dilakukan bagaimana? Ya berarti tidak cinta Rasulullah.
Kita disuruh banyak berzikir kepada Allah, tidak boleh lalai. Kalau kita lakukan berarti kita cinta Rasulullah. Kalau tidak, ya berarti tidak cinta Rasulullah. Kita disuruh banyak beramal soleh. Karena amal soleh itu perintah Al-Quran dan perintah hadis Nabi. Ya. Kalau tidak dilakukan berarti tidak cinta Rasulullah. Berarti itu. Kita harus banyak berdoa kepada Allah. Nah, itu menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau tidak, ya tidak bercinta Rasulullah namanya. Kita diperintahkan untuk bersedekah, berzakat, berpuasa. Itu sudah menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam surat An-Nisa atau surat 4 ayat 80 ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yuti'ir rasula faqad atau Allah ya. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia mentaati Allah. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, maka yang dimaksud taat kepada Rasulullah itu hakikatnya taat kepada Allah. Nah, jadi buah cinta kita kepada Rasulullah adalah taat kepada Rasulullah. Nah, sementara taat kepada Rasulullah itu adalah hakikatnya taat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam ayat lain ya, ketika kita taat kepada Rasulullah ya, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu bisa atau dapat berupa kasih sayang Allah, kebaikan dan kebaikan ya, ampunan dan perlindungan, petunjuk dan kemudahan, anugerah dan nikmat. Ambil contoh misalkan kita diberikan petunjuk dan kemudahan, kita bangun subuh walaupun ngantuk ya. Kita tidak dipersulit oleh Allah ya. Kemudian kita walaupun hidup secara ekonomi kita belum mencukupi, tapi anak-anak kita adalah menyenangkan, mereka patuh, mereka penurut sama kita. Ini juga anugerah atau nikmat. Maka di dalam surat An-Nur ayat 56, wa ati'ur rasulah la'allakum turhamun, dan taatlah kepada Rasul supaya kalian diberikan rahmat. Nah, namun demikian Bapak Ibu ya, untuk meraih cinta Allah, meraih cinta Rasul dan rahmat Allah, itu tidak lepas dari keimanan kita, keimanan seseorang. Karena kalau berbicara cinta Allah, cinta Rasul dan rahmat Allah, itu tidak lepas daripada jiwa kita, kalbu kiri kita. Nah, ya harus apa? Ya harus dijaga kesuciannya ya. Nah, jiwanya itu dimaksimalkan kinerjanya supaya bisa berkomunikasi dengan Allah ya, supaya curhatnya hanya kepada Allah. Itu namanya cinta Allah, cinta Rasul. Nah, orang yang sudah levelnya beriman kepada Allah, maka orang itu akan meraih cinta Allah, orang itu akan meraih cinta Rasulullah. Nah, akibat daripada meraih cinta Allah, cinta Rasulullah, maka orang itu akan meraih rahmat Allah. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah menjaga keimanan kita. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 15, Allah berfirman itu bahwa orang itu dikatakan beriman apabila orang itu benar-benar murni ya, hanya kepada Allah dia menyembah, hanya kepada Allah dia percaya bahwa dia satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah. Kemudian juga orang itu hanya percaya kepada Rasulullah sebagai satu-satunya utusan Allah. Dan yang terakhir adalah ciri daripada orang beriman atau syarat daripada orang beriman itu adalah orang itu mau memperjuangkan ya secara lahir batin, jiwa ya, dan hartanya
hanya untuk Allah. Jadi syaratnya. Jadi kalau orang itu tidak beriman, maka tidak bisa mencintai Rasulullah. Minimal iman. Jadi kalau levelnya Islam masih agak susah ya. Jadi Islam, iman, ihsan. Jadi iman ke atas itu. Jadi iman, apalagi ihsan itu. Jadi mudah. Hakikatnya cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Sangat bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, hakikat cinta kepada Rasulullah itu adalah syaratnya harus orang itu beriman. Dan cinta kepada Rasulullah itu tidak dibatasi oleh tempat, oleh waktu, oleh kondisi tertentu, tapi setiap saat, setiap detik ya, setiap waktu kita cinta Rasulullah. Mengungkapkan cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan jalan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita rajin sholat, kita menjaga sholat malam kita menjaga sholat duha kita menjaga tadarus kita membayar zakat, kita membaca syahadat, ya. Kita berpuasa di bulan Ramadan atau puasa sunnah, ya. Kita mempunyai akhlak yang baik, ya. Kita beramal soleh, berzikir dan berdoa. Inilah langkah-langkah ya usaha atau ikhtiar yang dilakukan orang beriman untuk menunjukkan kecintaannya kepada Rasul. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Marilah kita senantiasa mencintai Rasulullah. Tempatkan cinta Rasulullah yang sebenar-benarnya, yaitu di tempat utama setelah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.